Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, Ulul Azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan Rasul pilihan yang mempunyai ketabahan luar biasa. Terdapat 5 Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi. Salah satu di antaranya adalah Nabi Musa alaihi salam. Kaum Nabi Musa adalah kaum yang banyak bertanya dan memiliki sifat bebal. Namun, Nabi Musa selalu dapat menghadapi rintangan yang datang dari kaumnya sendiri dengan ketabahan, kesabaran, dan keuletan yang luar biasa. Simak video berikut hingga akhir agar mendapatkan informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi. Tuhan pernah tidur atau tidak? Dikisahkan suatu hari kaum Nabi Musa berkata, "Kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata." Dan seketika Allah Subhanahu wa Ta'ala murka dan menghukum mereka dengan petir yang menyambar-nyambar. Kisah tersebut diabadikan dalam kitab Usfuriyah, namun peristiwa tersebut tidak menjadikan mereka jera. Dengan penuh kesombongan, kaum Nabi Musa memberikan pertanyaan kembali, "Benarkah Tuhanmu tidur?" Karena dalam Taurat disebutkan bahwa kantuk maupun tidur tidak mengenainya, dan di Taurat itu adalah ucapanmu. Aneh, bagaimana mungkin Tuhanmu tidak tidur? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah Nabi Musa alaihi salam untuk mengisi air dalam 2 bejana. Kedua bejana tersebut ditempatkan di atas telapak tangan Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi pun dibuat tertidur. Yang terjadi kemudian adalah kedua bejana tersebut terjatuh dan pecah hingga airnya tumpah kemana-mana. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berkata, "Katakanlah pada mereka, wahai Musa, seandainya Tuhan tidur, maka alam ini akan binasa dan seperti bejana yang pecah berantakan." Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah merasa kantuk ataupun tidur. Ayat dalam Al-Quran menjelaskan bahwa Allah tidak memiliki sifat kantuk ataupun tidur. Ayat tersebut berbunyi, "Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang kekal selama-lamanya, mentadbirkan sekalian makhluknya, yang tidak mengantuk usahakan tidur, yang memiliki segala yang ada di langit dan di bumi. Tiada sesiapa yang dapat memberi syafaat atau pertolongan di sisinya, melainkan dengan izinnya, yang mengetahui apa yang ada di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Sedangkan mereka tidak mengetahui sesuatu pun dari ilmu Allah, melainkan apa yang Allah kehendaki memberitahu kepadanya. Luasnya kursi Allah, ilmunya, dan kekuasaannya meliputi langit dan bumi, dan tiadalah menjadi keberatan kepada Allah menjaga serta memelihara keduanya, dan Dialah yang maha tinggi derajat keilmuannya, lagi maha besar kekuasaannya." Quran Surat Al-Baqarah ayat 255. Tertulis dalam kitab Aisyar At-Tafasir, Syekh Abu Bakar Al-Jazairi mengucapkan bahwa kantuk dan tidur adalah suatu kelemahan, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mutlak telah memiliki sifat sempurna. Maka satu kelemahan pun tidaklah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mampu menjaga alam semesta, membagi rezeki, serta mengatur makhluk hidup, karena Allah tidak memiliki sifat kantuk, tidak pula tidur. Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa-doa kita? Di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ada seorang Arab Badui yang mengajukan pertanyaan tentang Tuhan. Apakah Tuhan itu dekat sehingga kami dapat munajat atau memohon kepadanya, atau jauh sehingga kami harus menyerunya? Dan Allah menurunkan jawabannya melalui Al-Quran. "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Benarkah Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa-doa umat? Sebab firman Allah tersebut turun pada zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat lain Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian berkecil hati dalam berdoa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, 'Berdoalah kamu kepadaku, pasti aku akan mengijabahnya.' Berkatalah salah seorang dari mereka, 'Wahai Rasulullah, apakah Tuhan mendengar doa kita atau bagaimana?" Hadis riwayat Ibnu Asakir. Kisah umat Nabi Musa alaihi salam yang sering bertanya dan tak kenal jera banyak diabadikan melalui hadis maupun Al-Quran. Allah pun memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya kepada umat Nabi Musa alaihi salam melalui perumpamaan maupun hukuman yang nyata, di mana hal tersebut membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tidur.
Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas mengingatkan kita untuk menyembah hanya kepadanya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, sesuai dengan firman yang berbunyi, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan, sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut." Quran Surat An-Nahl ayat 51. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita seperti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.